Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan yang beranggotakan Salsabila, kemudian saudara Rezka Fairusiba dan saudara Muhammad Nur Alim. Kami akan menjelaskan atau mencoba menerangkan materi tentang statistika pendidikan tentang uji T-dependen atau uji beda dua rata sampel tak bebas. Oke, langkah yang pertama kita membuka aplikasinya, aplikasi SPSS. Kemudian karena data sudah kita ini kan, buka aplikasi Excel, lalu kita copy, lalu kita paste ke data view. Nah, kemudian kita ubah dulu variabelnya. Ubah dengan kata tes awal. Kemudian tes awal, tes akhir. Kemudian label. Tes awal juga. Kemudian tes akhir juga. Kemudian measure-nya kita ganti dengan scale. Scale juga. Nah, lalu kita ke data view. Nah, setelah itu kita lanjut klik analyze, lalu ke comparison, lalu kita ke pirate sample t-test. Nah, kemudian kita pindahkan yang kiri ke kanan, tes awal ke variabel 1, tes akhir ke variabel 2. Lalu option, continue, kemudian klik OK. Dan inilah hasilnya. Outputnya ada 3, yaitu output yang pertama yaitu pirate sample statistik. Pada output ini kita diperlihatkan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yakni nilai tes awal dan tes akhir. Ya, nilai rata-rata tes awal dan tes akhir. Lihat, rata-rata dari tes awal yaitu 25,4667 dan tes akhir itu rata-ratanya 29,8667. Dengan jumlah respondennya itu sebanyak 15 orang atau 5 orang siswa. Untuk lalu karena nilai rata-rata hasil belajar pada hasil latihan pada tes awal itu lebih kecil daripada tes akhir, maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara hasil latihan antara tes awal dengan tes akhir. Kemudian pada kolom output yang kedua yaitu pirate sample correlation. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,285. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,304. Karena nilai signifikan 0,304 itu lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel tes awal dengan variabel tes akhir. Kemudian lanjut ke output pirate sample, output yang ketiga yaitu pirate sample test. Di sini adalah output yang terpenting karena pada bagian ketiga inilah kita akan menemukan jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam contoh kasus di atas. Itu contoh kasusnya itu
Nah, dengan berpedoman pada pengambilan keputusan dalam uji pilot sample t-test, yaitu jika nilai sig 2 Thailand itu lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan 2 Thailand itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel output pilot sample test di atas diketahui nilai signifikan adalah sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil latihan tes awal dengan tes akhir. Yang artinya ada pengaruh dari latihan. Kita menggunakan alat dumbbell untuk melatih otot-otot kita. Dari tabel output pilot sample test di atas juga memuat tentang nilai mean pilot difference adalah sebesar min 4,40000. Nah, nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil latihan tes awal dengan hasil tes akhir, dengan rata-rata hasil belajar atau yang tadi kembali ke atas, yaitu pada pada output pertama yaitu 25, tes awalnya itu 25,4667 dikurangi tes akhir 29,8667 menjadi min 4,40000. Nah, dan selisih perbedaannya yaitu lihat pada confidence 95% confidence interval of the different lower and upper, itu lowernya itu min 6,572,320 dan uppernya itu min 2,22680. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih belajar. Dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.